Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama channel Joko Bingit-Bingit. Manusia seribu aneh pendekar wonten asli orang Jawa Bolen. Malam hari ini ditemani oleh peci hitam saya dan batu berlian saya mata. Cerita yang nyata. Saya ini pernah ketemu dengan seseorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu jalannya sudah bungkuk, ya. Dia memakai tongkat dan dia mengimbol selendang di belakang, ya. Nenek-nenek itu satu jalan sama saya, ya. Waktu malam Jumat Kliwon. Nenek itu bernama Nenek Dumilah. Nenek Dumilah itu berjalan ke kota Caruban sampai ke Alas Purwo. Saya sebagai anak muda kan tidak percaya diri, karena seorang nenek masa bisa cepat sekali, masa malam terus berjalan. Ya, mungkin ya seperti saya ini ya tidak terlalu percaya gitu. Dengan nenek-nenek itu istirahat sama saya waktu di makomnya Nganjuk Wilangan Mbah Sesuluke gitu. Jadi saya duduk di pohon asem doyong, ya, di dekatnya Polsek Nganjuk Wilangan. Jadi nenek-nenek itu namanya Mbah Dumila itu saya tidak percaya, masa seorang nenek-nenek ini sudah tua, rambutnya sudah putih semua, kok ngajak saya jalan malam-malam jam 12 malam itu ngajak saya jalan. Sedangkan bis antar kota di antara Solo Surabaya kan bisa cepet semua antar kota itu, ya. Ya saya dibilang ya gak percaya, masa kamu. Ya. Seorang nenek-nenek itu usianya sudah 95, ya. Nenek Dumilah itu, ya. Dia pakai tongkat dan dia selalu berzikir dan mewirid. Ya, saya sebagai anak muda kan nggak mau kalah, benar nggak? Ya. Jadi nenek-nenek itu pertama jalannya itu nggak cepat, kawan-kawan, nggak cepat. Malah saya remehkan aja lah nenek-nenek ini. Harusnya saya tuntun saya gendong gitu. Saya gendong juga kuat kayak gitu. Ya, nggak taunya. Saya nggak tahu kalau nenek-nenek itu di depan saya. Kaget saya. Semakin jauh kawan, bisa merinding ya kita. Nah, jangan meremehkan saya. Kamu makan nasi, saya makan nasi, cucuku. Kaget saya. Nek, yang bener nek kamu nek. Lah, saya melihat menengok ada bis antar kota. Nenek itu masih di belakang saya. Ya. Tapi nenek itu berjalan sudah di depan saya jauh sekali sampai di palang pintu kereta. Pada ada kereta lewat, nenek itu pakai tongkat di belakang saya, nunggu di belakang saya, kira ada, nggak ada. Makanya saya nggak mau meremehkan orang-orang yang utusan Allah SWT. Jalannya nenek itu terlalu cepat. Ketemu lagi di mana? Nenek itu menunggu saya di warung kopi, dan tongkatnya ditaruh ke depan. Saya mengerti tongkatnya bersisik ular naga kepala dia. Ayo ngopi dulu cucuku. Saya ngopi. Loh, nunggu saya sampai subuh. Nyampe mana kalau mau tahu? Mau tahu nggak? Makanya jangan lupa subscribe, share, dan komen, ya, biar Anda mendapatkan cerita dari Joko Bingit yang nyata. Ya. Akhirnya seorang nenek itu mengajak saya ngopi cerita. Nenek itu kalau yang melihat saya sudah nenek-nenek, tapi yang warung itu melihat nenek itu katanya masih muda. Aneh tapi nyata. Saya tidak mau meremehkan siapapun.
Makanya Allah itu selalu mengasih kelebihan manusia itu berbeda-beda kawan-kawan. Ya, jangan memandang tua tapi kuat otot kawat balik mesin. Jalannya cepat kayak 9 sepur aku belum. Wah, ngeri kawan-kawan makanya itu. Tapi sebelumnya channel Joko Pingin mohon maaf besarnya bila ada suara kereta api berjalan ataupun suara mobil, karena live kita dekat stasiun kereta api ataupun jalan Pantura ya. Sekali lagi mohon maaf besarnya untuk channel Joko Pingin ini. Lah seorang nenek itu ngopi, tapi yang punya warung itu ibu-ibu bilang sama saya, "Mas, kamu melihat nenek itu tua?" "Iya." "Masa tuh Bu, itu masih muda." Loh, aneh. Padahal yang ngopi itu tukang andong, tukang becak loh, tukang ojek loh. Beda-beda pemandangan. Nah, itulah. Dengan akhirnya saya sampai di tempatnya warung dan saya diajak berjalan lagi. Seorang nenek itu jalannya malam lagi kawan-kawanku. Malam lagi lebih cepat. Sampai mana? Kalau mau tahu nggak? Ayo. Sampai Surabaya Gubeng. Kita tujuannya saya sama nenek itu mau ke Alas Purwo, Banyuwangi. Saya ini harusnya menunggu nenek itu, tapi saya ditunggu nenek itu, kan bingung saya. Ya. Nah, dengan akhirnya dia sampailah di tempat Wonokromo. Di stasiun Wonokromo itu nenek itu ada yang dekat palang pintu kereta itu ada orang berjualan warung kecil ya di Wonokromo itu kayak jalan layang itu ya. Itu nenek itu menunggu saya sampai sehari semalam. Saya masih sampai mana? Saya sampai Bojonegoro Mas ya. Sampai Babat, Lamongan Mas ya. Nenek itu sudah sampai mana? Wonokromo rel kereta api stasiun. Dia nunggu saya. Kenapa nenek itu harus menunggu saya? Karena sudah saatnya saya itu. Nenek itu memulang orang yang muda. Kita diulang, kita dikasih pengarahan yang bagus. Yang sudah tua sudah makan garam banyak katanya. Nenek itu bercerita sama saya sudah makan garam banyak, sekarang buat kamu. Nah, itu seorang nenek-nenek. Apalagi kalau masih muda, mungkin nenek itu nggak mau jalan kaki kalau masih muda. Tapi herannya tadi di warung tadi 3 tempat warung itu berbeda pandangan. Kata yang punya warung itu nenek itu masih muda, tapi tukang ojek bilang nenek itu masih muda. Tapi yang satu lagi itu nenek itu punya saipin angin, jalannya kencang. Nah, berbeda-beda pandangan dan berbeda pikiran. Nah, dengan akhirnya di Wonokromo itu nenek bercerita pada saya bahwa nenek Dumilah itu pernah diajari gurunya bacaan mantra biar cepat seperti saipin angin. Benar yang terakhir tadi. Aku hasilnya dikasih nenek pegangan tongkatnya. Nenek itu sudah sampai ke Alas Purwo bersama saya 1,5 bulan dalam perjalanan menuju Solo sampai ke tempat Alas Purwo 1 bulan saya sama kakek nenek itu ya. Ya, akhirnya nenek itu pernah berpesan kepada saya, manusia hidup nggak ada yang sakti. Yang sakti adalah alam. Kalau kesekten ada. Kesekten diartikan dekatan aten dan kita selalu terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan manusia tidak ada yang punya sakti. Yang sakti adalah Allah SWT. Dan alam selalu nyata. Kita harus seperti alam. Pesan seorang nenek itu. Dan ujian saya terakhirnya mau masuk Banyuwangi. Di tempat gapura kecil itu jangan diremehkan. Banyak ekor monyet yang di jalanan banyak sekali. Sampai ada petilasannya seorang kakek bertapa di situ sudah jutaan tahun. Ya, makanya kita itu
di alas purwo itu diartikan hal mau mati dan mau urip, hal mau mati, hal mau urip. Jadi di situ diapit para gunung-gunung yang angker-angker sekali. Makanya kalau orang belum pernah ke alas purwo, jangan bilang pernah ke alas purwo. Karena alas purwo bisa nggak kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh dan kita memangku, ataupun dibilang kita harus mempunyai yang sungguh-sungguh. Ya. Beda lagi kalau di dalam orang naik bis antar kota, Surabaya ke Banyuwangi beda lagi, tidak ada rintangan apa-apa. Sungguh-sungguh berkelana ataupun menjalankan musafir itu kalau mau jalan kaki rintangan 3 tempat. 3 tempat. Naik gunung turun gunung. Ya. Jadi kalau orang belum pernah ke Banyuwangi hanya bisa naik motor, bisa antar kota, percuma. Ya, jadi saya menceritakan tentang perjalanan saya sama nenek Dumilah tadi. Ya, itu 94 jalan kaki sama nenek-nenek itu. Dan nenek itu berpesan kepada saya, manusia janganlah terlalu sombong. Lebih baik kita menurunkan diri kita di mata Allah SWT. Untuk hari ini, hari malam Rabu ya Bi ya. Hari malam Rabu, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah semuanya. Dan kita selalu bersyukur-syukurilah karena kita dikasih pernapasan sampai malam Rabu ini ya. Kita selalu berdoa ya. Yang penting kita bercerita apa adanya. Ya, ada angin masih ada angin lagi. Atas angin masih ada angin, atas angin lagi. Ada rumah masih ada rumah. Makanya rumah yang paling mewah itu adalah rumah kita. Susah senang rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri itu adalah hati nurani kita dan raga kita. Raga patut dijaga. Jangan sampai kita terlambat makan ataupun kita sombong boleh saja, bergaya berlaku boleh saja, nggak ada yang melarang. Allah pun tidak melarang, saya pun tidak melarang Anda, gitu. Terserah. Yang penting kita seperti kabel, kita saling menyambungkan dan kita saling bergotong royong dan kita saling menghormati sesama umat manusia ataupun sesama manusia selama hidup di dunia ini. Ya, pintar boleh saja. Kepintaran manusia masing-masing, kelebihan manusia masing-masing. Kerja Anda juga beribu-ribu cara bekerja. Yang penting alam tidak merugikan siapapun. Ya, modal uang kembali uang. Modal Anda berbisnis, modal bisnis. Modal Anda hanya ngobrol saja bisa mendapatkan uang ya alhamdulillah. Ya, yang penting saya tidak ikut campur, yang penting saya menceritakan tentang diri saya. Kalau orang sungguh-sungguh menjadi musafir tahun 94 itu jarang ada warung di alas purwo. Dulu saya beli nasi bungkus di Bali itu 300 rupiah. Bali belum ada masjid. Sekarang alhamdulillah saya ke sana ada masjid banyak sekali. Alhamdulillah. Saya tidur di pasarnya, pasar kecil di Limano, itu ada terminal kol ya. Saya tidur di situ. Alhamdulillah sekarang dibikinkan masjid. Ya. Saya berdoa kepada Allah SWT. Saya dulu juga mencari uang, apa yang saya cari yang penting tidak merugikan, tidak mencuri, tidak menyolong. Yang penting kita yang halal saja, yang barokah, supaya aku bisa menyambung hidupku. Ya, saya tidur di warungnya, catnya masih warna hijau sampai sekarang masih aneh tapi nyata. Baru namanya. Untuk saudara-saudaraku semuanya, jangan lupa ya, untuk semuanya yang penting kita jaga kesehatan. Yang teman-teman saya yang ada di Amerika, Hong Kong, Tokyo, Korea, Jerman ya, Singapura, sampai di mana-mana pun kita jaga kesehatan. Ya, kita saling menghormati dan menghargai bersama umat manusia. Mumpung kita masih hidup, ya,
Kalau sudah tua nikmati saja. Kalau masih muda rasa urip muji boleh duit enak perang ya. Saya cukup ingin selalu untuk Anda minggu ini. Ya, jangan lupa subscribe, share dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.